Pemirsa, HM Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, gelar reses bersolawat di daerah pemilihan Jawa Timur 3 yakni Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Reses ini merupakan jadwal terakhir menjelang pemilu yang digelar di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di ruang auditorium Al-Ali Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon pada Jumat siang, 9 Februari 2024. Dihadiri mitra kerja Komisi 6 DPR RI, Pupuk Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta ratusan petani yang tergabung dalam wadah gabungan kelompok tani atau Gapoktan se-Kabupaten Banyuwangi. Reses bersolawat ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari tugas DPR RI sekaligus melakukan silaturahim, mendatangi konstituen di Dapil Jatim 3 khususnya Kabupaten Banyuwangi, terlebih mengevaluasi serta serap aspirasi terhadap petani melalui Gapoktan yang hadir dalam kesempatan tersebut. Nasim Khan mendapat keluhan para petani atas kelangkaan pupuk di Kabupaten Banyuwangi. Aspirasi masyarakat khususnya Kabupaten Banyuwangi terkait kelangkaan pupuk bersubsidi sudah ia paparkan saat rapat kerja di gedung DPR RI Jakarta. Nasim Khan merasa iba atas penderitaan yang dirasakan oleh petani. Pupuk susah dan biaya tinggi, namun ketika hasil panen dijual harganya lebih rendah daripada biaya produksi. Nasim Khan juga menyoroti kelangkaan pupuk terjadi karena tidak tepat sasaran. Pesan yang disampaikan terhadap petani jika terdapat adanya temuan kios maupun distributor pupuk nakal, segera melaporkan untuk mendapatkan hukuman tegas dari pihak yang berwajib. Dari adanya kegiatan ini, Nasim Khan berniat untuk membangun sinergi dengan semua pihak dan dinas terkait serta Pupuk Indonesia. Selain itu, untuk mendiskusikan dari apa yang menjadi hambatan di masyarakat, mulai perbaikan data, sistem dan sinergi agar kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi. Namun, pihak terkait terutama Dinas Pertanian tidak hadir dalam acara tersebut yang dianggap sangat penting untuk meningkatkan daya produktivitas para petani di Kabupaten Banyuwangi. Kemampuan dan niat baik Nasim Khan dalam mendampingi rakyat sudah ia curahkan, juga sebagai tugas pokok wakil rakyat di pusat untuk memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, serta apa yang menjadi hak masyarakat benar-benar tersampaikan dengan baik. Puji syukur, alhamdulillah, hari ini kegiatan ini bisa dilaksanakan dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini di Auditorium Al-Ali Cemoro, Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini sungguh sangat luar biasa menurut kami, meskipun masih ada beberapa peserta yang terkonfirmasi masih dalam perjalanan karena di beberapa tempat masih hujan sehingga agak terlambat untuk hadir di sini. Kegiatan ini alhamdulillah terselenggara berkat kerjasama kami Nasim Khan Indonesia, dan kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Nasim Khan tentang butuhnya pemahaman, butuhnya informasi terkait dengan usaha mikro, serta banyaknya sekali masukan-masukan dari teman-teman petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam penyaluran terkait dengan pupuk yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta yang terkonfirmasi. Mohon izin Bapak, kami laporkan masih sekitar 170, yang lain masih dalam perjalanan menuju ke tempat. Itu yang pertama, saya mohon izin, ya kan, bahasa Inggrisnya itu meleles gitu ya kan, bahasa Jermannya itu ngasak gitu loh, ya kan, maksudnya Inggris Jawa sama Jerman Madura itu ya. Jadi ngeleles ngasak di Banyuwangi, terus terang banyak para alumni tatanan sampungan kakanca kita di Banyuwangi itu luar biasa, hampir 150.000 orang, belum lagi santri, ya kan, belum keluarganya. Nah, oleh sebab itu saya ingin membantu Banyuwangi dan insya Allah semoga berkah manfaat terjadi di Banyuwangi. Saya tahu Banyuwangi luar biasa. Kabupaten terbesar wilayah se-Jawa Timur adalah Banyuwangi.
Wilayah terbesar loh ya, penduduknya masih kalah sama Jember dan semua. Wilayah terbesar di Jawa Timur adalah Banyuwangi. Ujung timur paling Jawa Timur adalah Banyuwangi. Wisata destinasinya luar biasa Banyuwangi. Tapi saya berharap nilai akhlakul karimah di Banyuwangi nanti ke depan lebih baik. Jujur, jenengan yang tahu lebih baik atau tidak. Jenengan yang tahu, saya nggak tahu, ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang Banyuwangi sudah menjadikan, khususnya Nahdlatul Ulama, para Nahdlatul Ulama sampai pada muslimat fatayat menganggap Banyuwangi sebagai kota kabupaten selawat badar, ya kan? Kalau Situbondo terkenal selawat Maria, kalau Bondowoso terkenal selawat Burda. Nah, itu sudah luar biasa. Dan munculnya Presiden RI kita juga sekarang, calon Presiden, insya Allah calon Presiden Amin Rais Muhaimin itu juga dari ujung timur Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Karena waktu itu saya mengawal turun dari Bandara Bendeng Sari sampai ke guru saya di Banyuwangi, ke Fadlur Rahman alias Bulu Sokjo, sampai ke Sukarjo, sampai ke Wali Songo. Disitulah awal mulanya terlahirnya Amin. Tapi saya tidak kampanye Amin, di sini ada BUMN, tidak boleh kampanye Amin, nanti ikutin gemoy yang tidak boleh. Harus gemoy kalau di BUMN, ya. Apalagi Banyuwangi bukan gemoy juga termasuk. Ada 03, ya kan? Bantingnya duduk nanti bahaya, ya kan? Jadi lengkap Banyuwangi, semua ada, insya Allah, ya kan? Luar biasa Banyuwangi, wisatanya, masyarakatnya luar biasa. Jadi itu yang pertama saya izin 2 periode memang saya total di Situbondo karena di Banyuwangi di internal PKB ada Yahya, waktu itu ada Rafael waktu pertama. Di Bondowoso waktu itu ada Rahamid Wahid, ya kan? Baikon. Jadi saya total di Situbondo. Periode kedua juga begitu, saya total Situbondo karena di Bondowoso ada Pak Amin Said Husni, Ramid, Bupati Bondowoso. Di Banyuwangi ada Mas Sukron, adiknya Pak Anas, bersama Yahya. Tapi 2 periode takdir memberikan kesempatan tanggung jawab yang berat buat saya dan Yahya jadi di PKB. Jujur adil, hanya karena hati manusiawi. Urusannya cuma 20.000, 30.000, 50.000, kotaan, bungkusan, dompet, sekali sembako, iya kan? Saudara keluarga kita, anak kita dijual, bayangkan. Alhamdulillah dari puasa 1 tahun, ini 5 tahun kalau nggak benar, iya kan? Saya pikir yang terkenal Banyuwangi ini luar biasa. Ternyata pupuk masih banyak ancaman-ancaman. Saya dengar banyak buktinya di saya. Yang disalahkan siapa? Semua pupuk diancam. Kalau tidak memilih konstituen ini diancam, saya tidak perlu diancam. Saya ikhlas melakukan ikhlas dan tulus. Mau ke saya ikhlas tulus juga. Enak kalau ikhlas. Benar, mau itu pilihanku. Salah, aku paling gitu. Tapi kalau masih diiming-iming ketakutan, paksaan, tekanan, apalagi dengan harga yang sangat murah sekali. Apalagi cuma harganya cuma beda 500.000 rupiah, 10.000, 50.000 harga pupuk, menjualkan harga diri kita. Terjadi di Banyuwangi. Saya tidak pernah ngutip-ngutip, tapi boleh kalian mengawas. Kalau di situ Bondowoso dan insya Allah mulai hari ini Banyuwangi saya lihat banyak terjadi. Tapi berikan bukti saya. Berikan bukti saya bila ada macam-macam distributor di pupuk Indonesia yang bermain-main sampai ke kios. Kita evaluasi ke atas pusat langsung. Benar, mau siapa saja, mau gegengannya siapa, bilang sama saya. Saya sudah bilang sama teman-teman saya, sama semuanya. Mulai tahun ini 3 kabupaten, jangan macam-macam sama rakyat saya. Rakyat saya yang memilih saya hampir 60% petani. Dia belum tentu ketemu pada hari ini. Hampir kurang lebih 100.000 belum tentu saya ketemu orang. Oleh sebab itu ayo monggo sedulur-sedulur Islam Riko demi Islam rahmatan lil alamin kita bersatu, kita berjuang benar ikhlas tulus dalam perjuangan kita ke depan, khususnya Gapoktan, karena beliau Gapoktan lah yang menghasilkan kaderisasi bangsa kita. Jangan takut tekanan, yang penyelewengan, yang tidak benar laporkan kepada kami. Kami sebagai wakil rakyat, fungsi pengawasan kami akan laksanakan. Masukan tentang dosis tentang apa sudah banyak saya masukkan, saya dapat untuk saya perjuangkan nanti lagi di Senayan.
Makanya menangkan supaya ada perubahan yang baik nanti ke depan. Petani betul-betul, kalau kami yang menang, Gus Mohaimin menang, PKB menang, 1,5 hektar gratis, bukan cuma beli. Kenapa? Sangat kecil itu Pak, 1,5 hektar itu gratis itu. Karena kami tahu sekarang terdata hampir 4 juta, bukan 30 juta, hampir 40 juta petani. Apa memang 40 juta miskin semua? Tidak. Ya kan? Apa semua 40 juta lebih dari 1 hektar? Tidak. Ada yang punya 2 peta, 3 peta, ya kan? Banyak masih yang perlu kita perhatikan. Akhirnya dijual semua. Dijadikan perumahan, dibangun, dijual. Supaya apa? Supaya impor masuk. Buah-buah sekarang kita setiap acara ini semuanya impor, lebih gampang. Dan untungnya gede buat pengusaha yang kaya semakin kaya, jenengan semakin nyungsep duitnya. Iya nggak? Syukur saya titik paling nggak mengucapkan saja gitu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanbayu bil rahmat wa bil hawaib wa tunanu bil ghaib wa husnul ibi wa sallallahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli amalin wa la tansir bi adadi kulli ma'amilak Allahumma sholli. Alhamdulillah pada reses bersalawat pada hari ini saya di titik terakhir perjalanan di masa yang masuk dalam masa kampanye juga, yaitu hari terakhir saya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat hampir di 3 kabupaten daerah pilihan saya, yaitu Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan pada hari ini saya mengadakan pertemuan terakhir sosialisasi bersama kemitraan koperasi dan juga melakukan kunjungan reses bersalawat di Kabupaten Banyuwangi, yaitu sengaja kami mengumpulkan seluruh perwakilan Gapoktan se-Kabupaten Banyuwangi. Intinya kita berharap Gapoktan ini adalah ujung tombak dari seluruh perekonomian, khususnya dari hasil pertanian yang kita rasakan pada saat ini, sehingga program pemerintah kedaulatan pangan itu betul-betul terjadi. Ternyata banyak permasalahan di bawah, baik itu dari distribusi, baik itu dari regulasi, itu banyak yang terjadi yang memang harus menjadi evaluasi bersama kita. Aspirasi masyarakat petani di kabupaten kami terima, kami tampung untuk kami perjuangkan nanti di Senayan, dan kita berharap sinergisitas terhadap provinsi dan juga daerah kabupaten itu terjadi. Tapi ternyata sangat disayangkan, khusus di Banyuwangi, Dinas Pertanian yang dengan hormat, dengan resmi kita undang tidak hadir tanpa ada konfirmasi ataupun tanpa perwakilan. Seperti yang kami lakukan di Bondowoso kemarin, luar biasa. Jadi semua saling bisa bertanya dan semua bisa dijawab apa permasalahan yang terjadi. Ternyata di Banyuwangi pun banyak terjadi penyelewengan yang luar biasa, baik dari distribusi, dari regulasi yang ada, sangat merugikan masyarakat. Ini semuanya yang menjadi evaluasi kita ke depan bersama. Insya Allah beri kami waktu, apalagi di masa-masa sudah mendekati saat pemilu pesta demokrasi ini, betul-betul rakyat cerdas dalam memilih pemimpin untuk perubahan kita ke depan yang lebih baik, khususnya petani-petani kita. Kami dari DPR, baik provinsi, dari daerah provinsi sampai ke pusat, kami berharap sinergi dengan pemerintah. Apa yang dirasakan masyarakat kita harus tahu. Dan saya yakin bila semua legislatif DPR, semua eksekutif dari presiden sampai kepala desa bersinergi, memperhatikan, merasakan, menerima masukan dari rakyat, saya yakin Indonesia yang seharusnya memang merdeka, memang sejahtera, memang kaya, betul-betul terjadi ke depan. Insya Allah saya kasihan, dan kita semua juga kasihan kepada regenerasi kita, anak-anak, adik-adik kita semua. Indonesia ke depan harusnya lebih kuat, lebih hebat. Kenapa? Titik dunia kita ada di Mekah, titik perekonomian kita di Turki, sedangkan titik perdagangan kita di dunia di Turki, dan titik ekonomi ada di Indonesia yang semua punya kita ada. Tapi bagaimana mengeksploitasi, bagaimana kita menjaga semua ini, kekayaan-kekayaan kita ini dengan sistem dan data yang benar. Oleh sebab itu kita harus betul-betul tata dengan benar dan baik. Karena Indonesia bukan hayalan atau fiksi, tapi Indonesia adalah kenyataan
kenyataan dan yang harus kita kerjakan ke depan adalah selalu Indonesia dengan hasil bukti nyata dan dirasakan oleh masyarakat bersama. Oke, masyarakat Banyuwangi harus paham ada dua hal, distribusi dan regulasi. Distribusi adalah milik BUMN Badan Usaha Milik Negara, yaitu Pupuk Indonesia di situ. Dan kami yakin Pupuk Indonesia, karena di bawah kemitraan kami Komisi 6, semua kebutuhan distribusi terhadap Pupuk Indonesia siap untuk dilakukan. Dan bukan cukup, tapi berlebihan seharusnya. Ya kan, malah pemerintah masih punya utang kepada Pupuk Indonesia kurang lebih 16 triliun lebih. Ya, dan kita siap, tinggal bagaimana memperbaiki distribusi ke bawah dengan benar dan tepat. Itu saja. Mengevaluasi beberapa hal, kearifan lokal, pembagian wilayah, pembatasan wilayah, sosialisasi dan semuanya. Oke. Yang kedua, regulasi. Regulasi otomatis dari Komisi 4, dari Kementerian Pertanian, dari komoditas yang awalnya 77 menjadi 9. Ini sebetulnya naif sekali. Harus difikirkan rakyat di bawah yang mempunyai wilayah lahan bukan hanya pertanian, tapi perkebunan dan lain-lain, ya kan? Lalu dosis yang mulai dikurangin seharusnya difikirkan ke depan, belum termasuk hama, belum termasuk bencana, kerugian masyarakat yang tidak mampu, dan semuanya harus nanti disesuaikan IRDKK, data masyarakat yang meninggal, data yang sudah tidak menjadi lahan pertanian, dan segalanya selalu every years, setiap tahun harus ada perubahan, dan itu harus dilakukan oleh regulasi. Siapa regulasi? Kementerian Pertanian sampai ke provinsi pertanian, sampai ke kabupaten, termasuk dinas pertanian. Dan ini semuanya harus seimbang, sinergis sehingga baik dan bermanfaat untuk rakyat. Itu yang kita harapkan ke depan. HM Nazim Khan akan terus melanjutkan perjuangannya, berniat untuk terus memperbaiki serta memperjuangkan hak rakyat demi kemajuan bersama. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Allahumma shalli ala Muhammad.